Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Layak sedang adim, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita dipertemukan di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, kehadiran kita, kenyataan kita senantiasa diridhoi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, setelah kita bersyukur, kita juga senantiasa bersolawat kepada orang yang kita rindukan, yang kita ikuti, yang kita jadikan teladan, sekaligus yang 3 hari ini kita kenang kelahirannya menurut sebagian besar ahli sejarah, yaitu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita ini termasuk barisannya Nabi. Kita berada di barisannya Nabi ketika di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang menjadi inti khutbah yaitu nasihat wasiat takwa. Mari kita makin tua makin takwa. Makin tua makin bertambah usia, makin mantap dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kematangan pemikiran, intelektual maupun dalam sikapnya, sehingga kita ini nanti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita selama ini mungkin merasa hebat karena punya jabatan, punya pangkat, punya tenaga yang kuat, punya rupa yang gagah, punya harta yang banyak, anak yang banyak, atau kelebihan-kelebihan yang lain, ternyata semuanya tidak ada artinya kecuali kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi prioritas utama dalam khutbah, yaitu wasiat supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara wasiat takwa itu harus dijelaskan secara detail, dan ini menjadi tema biasanya setiap Jumat. Nah, tema saya pada kesempatan ini saya akan mengambil tema 5 pilar perubahan yang patut dicontoh dari Rasulullah. Jadi kalau pada sisi-sisi secara individual, dalam konteks pribadi, perilaku dan sebagainya mungkin sering diuraikan. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah yang diharapkan kita bisa mencontohnya, menirunya. Karena Rasulullah adalah merupakan contoh yang utama bagi kita, teladan utama. Sisi-sisi kemanusiaannya adalah Nabi Muhammad orang yang paling sempurna. Yang maha sempurna itu hanya Allah, tapi manusia di antara yang paling sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Maka jamaah sekalian, kita berusaha untuk meneladani, mencontoh yang kita bisa, yang kita mampu. Dan ini yang sudah disampaikan tadi di awal ayat suci Al-Quran, Al-Ahzab ayat 21.
Sungguh pada diri Rasul terdapat suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa saja yang dapat kita jadikan teladan dalam membangun perubahan baik pada pribadi, keluarga maupun masyarakat, agar ini perubahan bisa terarah, bisa dituntun perubahan ini. Karena perubahan itu bisa di skenario jamaah sekalian. Perubahan itu tidak terjadi semata-mata karena kebetulan, karena faktor yang tidak ada rencana, itu tidak, tapi bisa juga direncanakan. Nah, ini tugas kita adalah merancang, membangun peradaban masa depan dengan ikhtiar yang kita bisa. Yang pertama jamaah sekalian, perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah perbaikan akhlak dan mentalitas sebagai prioritas, karena merupakan pondasi khairu ummah, ya. Perubahan dan perbaikan akhlak, dan ini menjadi misi utama Rasulullah. Rasulullah diutus ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tugas utama kita, sebagaimana Rasulullah dulu mengubah masyarakat dari zaman jahiliyah menjadi cahaya Islam, ini luar biasa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini luar biasa, menjadi masyarakat yang memiliki akhlakul karimah. Nah, kita ini juga harus memprioritaskan dalam konteks individu, keluarga, dan masyarakat. Akhlakul karimah ini menjadi nomor satu, karena ini menjadi misi utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbaikan akhlak, perbaikan moral, perilaku, agar ini kita sesuai dengan yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita jamaah sekalian. Makanya sekarang orang tua itu lebih mudah, lebih nyaman menyekolahkan lembaga pendidikan yang menjamin akhlak anak, menjamin akhlak anak, karakter anak, kepribadian anak. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita jadikan prioritas dalam mendidik anak, mendidik keluarga kita. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu berhasil mempersatukan, ya, suku-suku yang bermusuhan. Nah, suku-suku banyak sekali bermusuhan. Kadang-kadang kabilah-kabilah, suku-suku masing-masing itu bangga dengan sukunya, kelompoknya. Karena dalam Al-Quran itu memang sudah dinas kecenderungan orang bangga dengan organisasinya, dengan kelompoknya, dengan sukunya, dengan keluarganya, dan sebagainya. Nah, Rasulullah itu berhasil mempersatukan sehingga timbul persaudaraan, persetuluran yang sejati. Sehingga pada poin yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad berhasil antara lain adalah mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Siapa kaum muhajirin? Orang yang hijrah, orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, yang pada waktu itu namanya Yasrib. Nah, ini dipersatukan. Orang yang meninggalkan Madinah, orang yang meninggalkan Mekah, betapa beratnya meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga bagi yang tidak mau berangkat. Bahkan ada yang berpisah dengan istrinya atau suaminya atau anaknya karena tidak beriman, tidak mau ikut. Ini dipersatukan dengan kaum Ansor, dan persaudaraan yang sejati, yang lahir batin, tidak hanya formalitas, tidak hanya basa-basi, tidak hanya tekstual saja, tapi benar-benar. Begitu kaum muhajirin datang dari Mekah ke Yasrib, dipersilahkan oleh kaum Ansor, silakan. Yang pengen tanah diberikan tanah, yang pengen harta diberikan harta, bahkan yang pengen istri akan diberikan istri, dan seterusnya. Ini persaudaraan yang luar biasa. Jadi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendamaikan orang-orang yang bertikai. Maka kalau kita ada yang bertikai, ya kita berusaha untuk mendamaikan. Mungkin saudara-saudara kita ada yang bertikai, berselisih, bahkan ada yang bermusuhan. Nah, ini tugas kita mempersatukan. Jangan sampai malah kita ikut larut di dalamnya, terlibat kita dalam persekongkolan permusuhan. Naudzubillah min dzalik. Kita harus lepas dari permusuhan itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penegakan keadilan hukum. Jadi Rasulullah itu tidak hanya kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya kalau salah ya dihukum. Nah, ini penegakan supremasi hukum berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, kita juga belajar. Apalagi di tengah mungkin ya kondisi situasi yang kadang-kadang kita ada krisis kepercayaan terhadap penegak-penegak hukum. Nah, kita memulai dari diri sendiri. Kita menghukum anak-anak kita yang pantas dihukum, tapi kita juga memberikan reward penghargaan kepada anak-anak kita yang pantas diberi penghargaan. Jangan sampai kita tidak berbuat adil. Maka di antara inti ajaran Islam adalah berbuat adil, al-adlu. Maka dipersyaratkan yang cukup berat pada orang-orang yang mau menikah apabila lebih dari satu istri adalah ya fankihu ma taubalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, boleh 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Karena ini adil, ini adalah sesuatu yang sangat berat, tapi harus kita upayakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan. Apa perubahan yang dilakukan Nabi yang pantas kita jadikan teladan? Yaitu merombak sistem ekonomi yang berbasis riba. Nah, ini juga berat sekali bagi kita. Sistem ekonomi yang selama ini kita masuk dalam jebakan-jebakan riba. Nah, Rasulullah melepas itu semuanya. Dari renten, dari riba yang adhafan, mudha'afan, yang berlipat-lipat ganda itu dalam sistem muamalah yang baik, yang bagus berdasarkan Islam. Maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Inilah diantaranya jamaah sekalian 5 perubahan yang pantas kita jadikan teladan, kita ambil ibrohnya, hikmahnya dalam mengenang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW yang sekarang sudah tanggal 15 bulan Rabiul Awal 1423 Hijriah ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah diantaranya, semoga yang sedikit ini dapat kita jadikan sebagai bahan renungan dan bermanfaat khususnya bagi diri kami dan umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.